sampai ke Dumai ya Pak ya. Insya Allah Pak. Ya, kami juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang pada malam hari ini sempat bergabung, memiliki kesempatan untuk bergabung bersama kita di dalam acara webinar perdana yang diselenggarakan oleh Dumai Belajo, ya, webinar pertama yang kita selenggarakan. Semoga langkah awal yang kita laksanakan pada malam hari ini bisa membuat webinar-webinar yang lainnya nanti. Ya juga yang saya hormati Ibu Rahma, Distrik Koordinator Tanoto Foundation Kota Dumai, Bapak Ibu Operator pelaksanaan PJJ SMP Kota Dumai yang saya hormati. Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan webinar ini. Semoga webinar dengan tema pemanfaatan Google di dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita, yaitu Bapak Tri Setyanto M.Com. Beliau adalah CEO leader Google Educator Group Kota Surabaya. Sebelum kita ke materi yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita pada malam hari ini, kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. Kepada Bapak Sarwono MPD, kami persilakan. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum. Halo Pak Uwo. Baik Bapak dan Ibu, mungkin karena dari Pak Sarwono, Bapak Kabit ada gangguan jaringan barangkali, jadi beliau minta kita lanjutkan. Baik, mungkin untuk pada malam hari ini aturan webinar kita perlu kami sampaikan. Yang pertama, kita mohon untuk dapat mematikan mikrofonnya selama kegiatan berlangsung, kecuali nanti jika Bapak Ibu ingin berbicara atau bertanya kepada narasumber kita, ya, sehingga dengan demikian nanti kegiatan webinar ini bisa berjalan dengan baik. Baik, untuk tanpa memperpanjang mukadimah, kita akan masuk ke dalam materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Tri Setyanto M.Com. Informasi beliau ini adalah beliau beralamat di jalan, saya akan bacakan sedikit kurikulum IT dari Bapak Tri Setyanto. Pak Tri Setyanto ini tinggal di Jalan Ngagel Timur nomor 5, Timur 5 nomor 33 Surabaya. Pengalaman kerja beliau tahun 2011 Molek Jakarta sebagai siswa magang di divisi Research and Development. 2011 juga sebagai di SMK Negeri 6 Surabaya, siswa magang juga sebagai guru produktif multimedia. 2012 sampai 2014 sebagai guru atau staf IT di SMK 6 Surabaya. 2012 sampai sekarang beliau adalah educator education
Surabaya, konsultan teknologi dan pendidikan programmer. 2014 sampai sekarang juga sebagai pengajar produktif multimedia di SMK Wahid Hasim II Surabaya. Ini banyak sekali aktivitas Bapak kita ini. Terus juga 2017 sampai sekarang pengajar produktif multimedia di SMK JI 1 Surabaya. 2019 sampai sekarang dosen teknik informatika di Universitas Narotama Surabaya. Tahun 2019 sampai sekarang juga dosen teknik informatika di Universitas NU Sidoarjo. Pendidikan beliau S1 teknik informatika di Universitas 17 Agustus 45 di Surabaya, S2 teknologi informasi di Sekolah Tinggi Teknik Surabaya. Sertifikat yang dimiliki di banyak, yang dari BSNP, ada asesor kompetensi, Special Office Advanced, Programming, Technical Support, Junior Networking, Graphic Design, Infografis, Junior Multimedia. Sedangkan kompetensi prinsip itu penyelenggara lembaga sertifikasi kompetensi. Dan juga beliau adalah CEO leader Google Educator Group Kota Surabaya. Baik Bapak dan Ibu, untuk lebih jelas materi kita bagaimana pemanfaatan Google di dalam pembelajaran jarak jauh, terutama di masa pandemi ini, mungkin kami dari coba bergabung dengan Google Suite for Education, Pak, tetapi masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Dan di sini kami nanti minta pencerahan dari Bapak dan juga bantuan dari Bapak seperti apa sebenarnya cara bagaimana kita bisa mendapatkan Google Suite for Education tersebut yang gratis tersebut. Terima kasih kepada Pak Tri, waktu kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mulai Nji. Ya. Ya, Pak. Nah, kok ada tuh? Sudah kelihatan Bapak Ibu slide-nya? Belum? Belum Pak, yang di ini udah Pak. Udah ya? Udah. Udah. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, semoga sehat selalu. Ya, seperti yang dikenalkan Pak Rudi, nama saya Pak Tri, biasa dipanggil Mas Tri aja. Pendidikan terakhir memang S2 Teknologi Informasi di Sekolah Tinggi Teknik Surabaya. Nah, hari ini saya sedikit sharing Bapak Ibu tentang apa sih Google for Edu, lalu apa sih yang kita pakai nanti itu seperti apa sih, gitu, seperti itu. Nah, untuk pertama kali, ya ini judulnya pemanfaatan Google Suite for Education. Nah, kenapa memilih Google Suite for Education? Yang pertama, Bapak Ibu, mungkin aplikasi Google sudah banyak yang kenal ya Bapak Ibu ya. Tapi yang kita tahu Google itu hanya sebatas seperti email, Classroom, Google Sheet, Google Site, Google Slide, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada fitur lain Bapak Ibu untuk bidang pendidikan yaitu Google Suite for Education. Apa sih bedanya dengan Google biasa? Yang pertama Bapak Ibu nanti mendapatkan Google Drive Unlimited per account. Jadi tujuannya nanti
Google Drive Unlimited ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk misal kalau bidang kurikulum, bisa mereka rapot per semester di dalam Google Drive. Jadi seperti drive virtual, seperti itu ya Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu, fungsi Google Drive itu seperti hard disk virtual. Nah, selain itu, Bapak Ibu punya yang namanya alamat surel yang terpercaya. Kenapa? Karena kalau kita misal melihat sebuah undangan seminar, undangan acara-acara workshop, itu apalagi atas nama kementerian, itu kan kita pasti melihat apa benar ini dari kementerian atau tidak, kan bisa dilihat. Biasanya kalau kementerian, misal Kemendikbud itu kan @kemendikbud.go.id. Nah, jadi kalau misal kemendikbud@gmail.com itu pasti banyak palsunya. Kalau misal admin @kemendikbud.go.id itu mesti bisa terpercaya. Nah, nanti Bapak Ibu punya email dengan nama bukan @gmail lagi, tapi @nama masing-masing sekolah.sjh.id. Lalu kemudian fitur yang pasti, fitur ini didukung oleh Google, Bapak Ibu. Jadi yang sudah terpercaya, servernya, kinerjanya, kecepatannya, bahkan stabilitasnya itu sudah teruji toh kalau kita pakai Google. Nah, yang kedua, yang selanjutnya ada yang kedua, mohon maaf, kebanyakan kan sudah familiar dengan Android. Bapak Ibu mungkin anak peserta didiknya itu kebanyakan megang HP Android. Nah, yang terakhir yaitu gratis, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Suite for Education ini secara gratis. Seperti itu, Bapak. Nah, kalau ingin punya Google Suite for Education itu gimana? Cukup modal website sekolah dengan hosting dan domain .sjh.id, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu cuman punya website. Nah, website ini kan pasti ini sudah menjadi tuntutan. Kenapa? Apalagi kita sudah memasuki pendidikan 4.0. Nah, di mana 4.0 ini kan sifatnya kan sudah salah satu literasi yang digadang-gadang kan literasi digital. Nah, sekarang literasi digital kalau sekolah tidak punya website itu juga termasuk belum mengembangkan yang namanya pendidikan 4.0. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ulangi, hanya modal website dan domain .sjh.id seperti itu aja Bapak Ibu. Nah, penggunaannya gimana? Nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya sebuah Google Suite for Education, Bapak Ibu itu bisa mengaksesnya di admin.google.com, di mana Bapak Ibu bisa mengatur hak akses pengguna, mengatur pembuatan pengguna, bahkan bisa sampai melakukan pembuatan pengguna itu atau membuat pengguna itu sampai 10.000 user per sekolah, per instansi. Jadi enaknya bahasa singkatnya Bapak Ibu itu seperti perwakilan dari Google untuk membuat akun-akun di sekolahnya masing-masing. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, paradigma kelas maya kalau menurut saya nggih Bapak Ibu. Nah, kelas maya itu sebenarnya kalau kita bicara masih skalanya Indonesia, kelas maya itu harusnya bisa membangkitkan kesan kolaboratif. Nah, terus yang mungkin kalau kita bahas yaitu tentang 4C itu ya, kreativitas, collaboration, terus 2C-nya lagi itu saya lupa apa, seperti itu Bapak Ibu. Nah, makanya Google for Education ini sebenarnya hanya salah satu alat. Hanya salah satu alat. Sebenarnya banyak alat-alatnya, tapi dengan catatan seperti yang saya jelaskan di atas, kita memilih sebuah alat yang memang sudah familiar dikenal dan sudah banyak yang dipakai, terutama dalam segi device atau perangkat. Sekarang begini Bapak Ibu, kenapa kok kita memilih Google for Education?
bukan memilih yang lain. Misal kita pakai produk A. Nah, kalau produk A itu tidak mendukung sebuah device, anak-anak kurang atau kurang familiar, itu pasti juga akan sedikit menghambat. Sedangkan kalau untuk penggunaan Google for Education itu mesti kita bisa lah menjelaskan atau mencobanya atau mengimplementasikannya secara perlahan dan pasti hasilnya juga akan baik. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekali lagi anak-anak kita itu rata-rata alatnya itu pakai Android Bapak Ibu. Seperti itu. Sebenarnya semua itu punya produknya. Seperti, mohon maaf, saya nyebut yang lain. Seperti Apple. Apple itu punya Apple for Education. Tapi, mohon maaf, apakah Bapak Ibu anak didiknya itu punya laptop, Mac, atau iPhone, seperti itu, atau MacBook, dan lain-lain. Nah, kalau seperti pakai punyanya Microsoft, itu kan masih melakukan instalasi Microsoft for Android, atau apa seperti itu. Kalau sedangkan pakai Google, semua kan sudah ada. Meskipun ya kadang ada beberapa yang tetap kita download, tapi itu kan masih dalam satu kesatuan. Dan enaknya lagi, yang pertama kita lanjutkan. Nah, untuk enaknya pakai Google for Education itu ya cuma satu Bapak Ibu, bisa mendukung kolaborasi dan data itu bersifat satu integritas. Sampai integritas bisa tersambung dengan semuanya lah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya banyak kok fitur-fiturnya. Misal ini ya, saya buka misal contoh, ini yang lagi proses deploy ini punyanya Pak Rudi nih, admin.google.com. Seperti itu. Atau pakai punya saya aja lah, biar passwordnya nggak ketahuan. Karena kalau pakai punyanya Pak Rudi, saya harus buka passwordnya dulu. Seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, misal saya punya ini email @smkwh.sby.sj.id. Nah, ini merupakan domain sekolah saya. Berikutnya, masukkan password. Ya, loginnya sama seperti kita pakai Google atau Gmail pada umumnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Oh maaf, keliru akunnya Bapak Ibu. Maaf. Harusnya admin, bukan atas nama pribadi saya sih. Sebentar, Bapak Ibu. Maaf Pak Tri. Ya? Tampilan agak besar ya Pak, atau di laptop saya atau Pak? Oh siap Pak. Saya zoom ya. Sudah Pak? Sudah Pak? Yang lain bisa lihat. Bisa Pak Rudi. Bisa. Udah Pak. Sebentar. Alhamdulillah sudah bisa.
Nah, Bapak Ibu kalau punya Google Suite for Education itu enaknya bisa seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya halaman dashboard yaitu admin.google.com, lalu bisa masuk dengan akunnya masing-masing, lalu Bapak Ibu bisa membuat user sampai 10.000 user, terus bisa membuat grup. Nah, grup ini biasanya Bapak Ibu digunakan saat Bapak Ibu mengatur hak akses. Misal seperti grup tentang wakil kepala sekolah, lalu grup mata pelajaran per studi atau per kelas. Dan nanti grup-grup ini fungsinya apa? Kalau ketika Bapak Ibu membuat jadwal atau membuat pemberitahuan dengan Google Calendar, di mana otomatis Bapak Ibu bisa menandai grup-grup yang dituju. Jadi grup-grup yang dituju itu grup-grup yang dituju itu grup-grup yang dituju itu nanti bisa diatur Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mengirim ini tentang pemberitahuan ke guru-guru mata pelajaran, atau bahkan kalau memang nanti Bapak Ibu buatkan akun untuk siswa, itu bisa dibuat grup untuk students-nya. Jadi ketika Bapak Ibu, mohon maaf, misal ada rapat atau apa, jadi nanti tinggal di broadcast via Google Calendar dan pemberitaannya per grupnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu yang perlu diketahui di billing. Ketika Bapak Ibu daftar pertama kali, Bapak Ibu akan mendapatkan masa 14 hari, masa trial Bapak Ibu. Nah, masa trial ini Bapak Ibu, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengecek apakah benar Google for Edu ini dimanfaatkan di sekolah masing-masing atau enggak. Nah, seperti apa? Apa bisa Pak nanti ini untuk update atau upgrade atau misal menjadi versi fullnya? Bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sudah menjadi versi fullnya, dia akan menjadi free subscription. Google Suite for Education free subscription seperti ini Bapak Ibu. Kalau memang belum menjadi kalau belum menjadi free subscription itu masih statusnya trial. Jadi sewaktu-waktu kalau itu masa habis, nanti akun Bapak Ibu akan terhapus seperti itu. Untuk aktivasinya gimana? Ya nanti bisa saya bantu Bapak Ibu. Mungkin tadi kan sudah dijelaskan di kurikulum vitae saya, ada nomor telepon ya. Kalau belum nanti saya kasih lah. Nanti Bapak Ibu chat saja ke saya, cara aktivasinya gimana, nanti biar saya bantu. Karena proses punyanya Pak Rudi sudah saya daftarkan lagi, karena kemarin sempat mau terhapus, seperti itu statusnya. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau gimana nanti kita di sesi berikutnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu ini mau saya jelaskan lagi bagaimana sih penggunaan Classroom nanti ketika kita memanfaatkan Google Suite for Edu. Nah, begini Bapak Ibu. Saya kemarin punya ide, dan ide ini sudah ditiru beberapa sekolah, karena memang kemarin ngundang saya untuk menjelaskan tentang konsep pembelajaran maya. Jadi gini, memang yang namanya akun Google itu kan memang sifatnya pribadi ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita pakai Google Suite for Education itu, kita mindsetnya korporasi Bapak Ibu. Mindsetnya kita instansi sekolah. Jadi bagaimana caranya? Jadi seperti ini. Kemarin saya punya ide, satu orang waka kurikulum itu membuat semua kelas, semua jenjang, semua mapel, di mana isi kelasnya dilakukan atau diundang oleh waka kurikulum tersebut, sehingga nanti per kelas itu isinya ada kepala sekolah, ada waka kurikulum, ada guru BK, ada guru mapelnya. Jadi kelas itu bisa dipantau secara bersamaan. Bahkan kalau
Bapak Ibu sifatnya yayasan, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan orang-orang yayasan masuk ke dalam classroom masing-masing. Jadi ada unsur pengawasan di situ karena memang yang namanya pendidikan itu kan ada yang namanya persiapan, kita bikin RPP, Bapak Ibu, ada yang namanya evaluasi atau kita pembelajaran dulu, lalu evaluasi, lalu yang namanya pengawasan. Bagaimana ketiganya ini berjalan itu kan dilakukan pengawasan, Bapak Ibu. Nah, kemarin rata-rata yang tanya seperti ini itu sekolah-sekolah swasta yang yayasannya kepingin tahu bagaimana proses daring di sekolahnya itu bisa terlaksana. Karena kita kan tidak bisa, Bapak Ibu, memakai laporan pembelajaran daring, misal pakai Google Form, lalu melakukan screenshot, lalu dilaporkan hari ini telah melaksanakan kegiatan daring. Nah, itu kan ribet gitu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kan sudah punya kelas, di mana di situ kan sudah ada interaksi, sudah ada penugasan. Sebelum penugasan dikasih RPP dulu, misal pakai konsep RPP selembar itu ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu ngajar, ngasih materi. Misal materinya di YouTube, di apa, lalu penugasan. Nah, seperti itu. Lalu untuk absen, anak-anak harus mengumpulkan tugas, dikasih deadline misal 1 minggu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kemarin pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya sudah pernah muncul, karena ketakutan sekolah itu terkadang susah untuk melakukan kontrol. Halo Bapak. Terima Bapak. Saya perlu menyapa Ibu Oktawinarni dulu Pak. Mohon siap. Men-share screen-nya. Tolong Bu Oktawinarni supaya stop presenting-nya. Karena presentasi dari Pak Tri nggak kelihatan. Siap. Oke. Pak Tri mungkin bisa diulang lagi presentasi apanya Pak? Share screen-nya Pak. Oh, siap. Terima kasih Pak. Ya, tidak apa-apa. Nah, jadi begini Bapak Ibu, saya ulangi ya. Ketika Bapak Ibu pertama kali muncul di admin.google.com itu, Bapak Ibu akan ada fitur yang namanya billing. Billing ini fungsinya untuk mengecek status layanan Google Suite for Education kita itu sudah full atau belum. Kenapa? Karena memang Google Suite itu macamnya banyak Bapak Ibu. Ada yang juga bisnis juga, ada yang untuk pendidikan, ada yang untuk non-profit, banyak. Dan untuk pendidikan dinamakan yang namanya Google Suite for Education Bapak Ibu. Nah, status awal ketika Bapak Ibu membuat di halaman billing ini, statusnya itu masih trial 14 hari. Tapi kalau sudah melakukan aktivasi, itu bisa free subscription, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, monggo dimanfaatkan layanan ini Bapak Ibu, karena memang ini layanan yang gratis, yang juga stabil, yang juga bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan, jadi anak-anak juga bisa tertolong. Jadi Bapak Ibu tidak usah beli software mahal-mahal, cukup punya website sekolah saja Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, jadi mungkin itu penjelasan secara singkat. Apabila ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu, saya siap untuk sharing. Silakan. Monggo Pak Rudi. Mungkin ada yang pertanyaan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Itu tadi mungkin sedikit presentasi tentang pengenalan Google Suite for Education untuk kita semua. Jadi mungkin untuk yang bertanya supaya tidak berebut ya, karena di sini tidak ada untuk angkat tangannya. Bisa di chat. Mohon yang ingin bertanya disampaikan dulu di sana, supaya kita tidak berebutan ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terutama ini Bapak Ibu yang operator ya, karena yang akan mengalami kendala
kendala-kendala apa yang kita hadapi selama ini, silakan ditanyakan Bapak Ibu. Oke, Silakan Bapak Ibu, saya tunggu pertanyaannya. Ini Lailatul Nahar pada Bu Yani Lailatul Nahar, silakan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Bu En. Bu En, silakan Bu En, hidupkan mikrofonnya. Setelah itu silakan bertanya Bu En. Baik, mungkin ya Bu En, silakan Bu En. Ya kayaknya belum bisa dengan Bu En. Kita lanjut dulu, ini ada pertanyaan dari yang ingin bertanya selanjutnya. Ibu Resti Dwi Nadia, silakan Bu Resti. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak, Ya, silakan Bu. jika status billing ditangguhkan bagaimana ya Pak ya? Karena status trialnya 14 hari itu udah habis Pak kemarin. Ya, siap. Terima kasih Pak. Ya, langsung saya jawab aja Ibu. Silakan Pak, silakan Pak. Ya, kalau status billing ditangguhkan itu seperti status domainnya Pak Rudi kemarin. Itu caranya Bapak Ibu di billingnya itu Bapak Ibu ajukan penghapusan akun, lalu nanti didaftarkan ulang, terus nanti seperti biasa memasukkan TXT di cPanel dan sampai konfirmasi domain itu tadi, lalu nanti muncul lagi subscription-nya trial 14 hari. Nah, selama 14 hari itu Bapak Ibu nanti mungkin bisa saya bantu via WA. Bapak Ibu tinggal ini aja, saya minta akunnya, alamat akun sama passwordnya, lalu Bapak Ibu ngirim ijazah, scan ijazah, lalu saya coba email pakai email admin jenengan atau email admin Bapak Ibu seperti itu. Silakan Ibu. Jadi Bu Resti, berarti ada yang ditanggapi Bu Resti? Terima kasih Pak. Kalau misalnya kita menghapus akun, itu kita daftar ulangnya kayak register G Suite dari awal ya Pak ya? Iya, seperti itu Ibu, bener. Oh. Jadi enggak apa-apa kok, nggak hilang kok, kecuali kalau domain hosting Ibu yang hangus, itu yang masalah. Nanti Pak, tahu masalahnya malah nggak bisa masuk Pak akunnya G Suite tuh. Udah tak coba punyanya Pak Rudi kemarin. Oh iya, baik Ya. siap. Kalau memang Pak ya, bisa mungkin didemokan satu barangkali Pak. Iya. Resti mau demokan. Mungkin ya nanti gini aja Bapak Ibu, kita ini aja, kita lanjut di grup WA aja Pak Rud. Iya, boleh. Jadi nanti ya, jadi kalau nanti kan pasti ada ini toh share user sama password, mungkin teman-teman takut kalau itu tersebar lah. Ya gitu aja Bapak Ibu. Ya mungkin pertanyaan lain. Ya, setelah Bu Resti ada Bapak atau Ibu Pak Rano Oktaviarto tidak menggunakan G Suite, apakah bermasalah Pak? Sebenarnya sekali lagi Bapak Ibu, Google itu secara pribadi itu enggak Bapak Ibu gunakan secara mandiri. Tapi ya begitu, kalau dibuat pembelajaran itu kan pasti Bapak Ibu kan membutuhkan upload media, upload soal, upload materi. Nah, kalau kita pakai yang gmail.com itu kan Google Drive-nya hanya 15 GB Bapak Ibu.
kan ini sayang kalau pakai 15 giga, pasti nanti ada habisnya seperti itu Bapak Ibu. Lagian kalau punya Google Suite kan enaknya itu bisa dimanfaatkan satu sekolah. Jadi untuk perihal kurikulum, nyimpen rapot, nyimpen RPP guru-guru, nyimpen foto-foto guru-guru, atau misal waka kesiswaan ketika habis melakukan kegiatan langsung upload di Google Foto. Jadi nanti kalau akreditasi tinggal unduh aja seperti itu Bapak Ibu. Kan enak. Jadi kita kalau simpen file di komputer kan rawan virus. Tapi kalau kita upload ke Google Drive itu kemungkinan besar bahkan tidak ada virus Bapak Ibu. Jadi nanti kalau untuk kepentingan akreditasi, semua file yang Bapak Ibu butuhkan tinggal download seperti itu tujuannya Bapak Ibu. Yang pertama, tetap saya anjurkan ke Google Suite for Edu-nya, karena kan ada Drive Unlimited. Tapi kalau Bapak Ibu mandiri kepingin, misal website sekolah belum punya, tapi Bapak Ibu kepingin pakai Google Classroom atau semacamnya, silakan Bapak Ibu, enggak apa-apa. Seperti itu. Oke. Ya, Tapi mungkin gini, yang Pak, lain? kendala dari teman-teman seperti ini, Pak. Karena ada sekarang kalau kita buat kelas baru, itu muncul bahwasanya kelas ini tidak digunakan untuk pembelajaran bersama siswa di sekolah. Nah, itu Pak, ada satu pernyataan kalau kita buat kelas baru, itu ada yang muncul seperti itu, Pak. Mungkin kawan-kawan jadi ragu, apakah ini boleh dipakai untuk untuk pembelajaran di kelas tersebut, Pak? Ada pernyataan seperti itu dari Google-nya, Pak. Ya, Pak. Ya, saya bantu jawab. Selama gini, Bapak, selama masih bisa nginset siswa, bisa ngasih materi, bisa upload misal seperti materi atau file-file lainnya, silakan digunakan, Bapak. Seperti itu. Mungkin yang lain? Baik, selanjutnya dari Pak Budi Irawan. Apakah ada tutorial dalam pendaftarannya, Pak? Soalnya saya pernah daftar billing ditangguhkan. Oh, siap. Nanti akan saya buatkan. Mungkin nanti salah satu, kan kemarin Pak Rudi sudah proses, mungkin nanti salah satu dulu aja kasih username ke saya buat nanti tutorialnya dari dihapus dulu, lalu didaftarkan lagi seperti itu ya. Baik, kami tunggu ya Pak ya tutorialnya. Siap, tapi nanti saya minta satu orang dulu ya Pak ya, satu instansi dulu untuk ngirim user sama passwordnya seperti Bapak kemarin gitu aja ya. Ya, untuk sampel untuk saya buatkan tutorial gitu ya. Nanti izin nomor HP Bapak saya share ke kawan-kawan. Siap Pak, siap bantu. Mbak, mungkin Nah, yang lain. Mas Ali Putra ingin bertanya langsung, silakan Pak Ali. Sedikit cerita ya Pak ya, tahun 2019 saya diundang sama Pak Munif Khotib untuk ngisi Google for Edu ini di sekolah beliau yang di Cibubur yang School of Human sama Insan Mandiri ya, dan alhamdulillah 1 tahun ini karena pakai itu juga seperti itu. Halo, assalamualaikum. Salam. Pak, oke, saya Muhammad Ali Putra. Ya, Begini Pak. Pak, Iya Pak. yang paling mendasar itu terjadi itu adalah pada saat mendaftar itu Pak. Iya Pak. Selalu itu kena ban oleh admin Google. Iya Pak. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah kenapa bisa kena ban? Apakah itu ada permasalahan pada Google yang kita gunakan, atau misalnya kita sudah menggunakan privat atau tidak pada Google kita? Apakah itu permasalahannya atau apa kira-kira Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kena ban oleh pihak Google, apakah kita bisa mendaftar dengan nama domain dengan domain yang sama? Dengan domain yang sama, artinya gimana caranya itu Pak? Atau kita harus punya domain yang baru lagi? Oke, itu dulu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Siap Pak. Yang gini Pak, kalau untuk ban di dalam user, ketika kita sudah masuk admin.google.com itu biasanya otomatis suspend itu terjadi karena biasanya kalau kita meng-create sebuah user
itu biasanya passwordnya terlalu standar, misal 1 sampai 8. Tapi kalau untuk aktivasi seperti yang untuk biar trialnya hilang atau biar free subscription itu biasanya kita itu pas mau daftar itu belum langsung untuk melakukan konfirmasi bahwa kita itu mau melakukan full registrasi. Jadi ketika kita sudah masuk admin.google.com itu Bapak Ibu ketika pertama kali daftar itu berlaku 14 hari trial. Nah, namanya trial itu Bapak Ibu harus tetap mengajukan. Jadi itu tidak otomatis bisa free subscription seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi nanti kalau sudah terjadi banned, nanti mungkin bisa dihapus, atau memang kalau takut Bapak Ibu coba kasih akun yang lama ke saya bantu delete terus daftarkan ulang, sehingga nanti proses pendaftaran lagi seperti akunnya Pak Rudi seperti itu. Pak Rudi juga ini lagi berangkat atau proses seperti itu. Kemarin sudah tak foto-fotokan ke Pak Rudi bahwa sudah pengajuan baru lagi. Dan itu sudah langsung sampai tahap nih untuk pengajuan free subscription-nya tadi Bapak Ibu. Seperti itu, monggo yang lain. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, udah kedengaran. Ya Pak, boleh bertanya Pak? Ya silakan Ibu. Oke. Ini kami kan di sekolah belum memiliki domain atau hosting. Sebelumnya sudah pesan domain, cuman sudah didaftarkan ke Google Suite, sudah lewat 14 harinya gitu loh. Siap. Jadi saya mau coba domain yang baru lagi. Yang ingin saya tanyakan supaya tidak lagi salah, ada nggak rekom dari Kemdudut untuk domain atau hosting yang terpercaya gitu, biar tidak salah pilih. Siap. Ya. Siap. Terima kasih. Ya sebenarnya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pakai domain aja, pakai domain.sga.id saja, itu biasanya nanti ngaruhnya Bapak Ibu tidak bisa memiliki fitur Gmail-nya. Makanya Bapak Ibu websitenya itu perlu adanya hosting. Nah, jadi kalau beli Bapak Ibu harus satu paket yaitu domain plus hosting. Biasanya kalau saya beli, dan alhamdulillah ini jarang ada masalah, itu biasanya di Domainsia atau biasanya di jagoan hosting itu Bapak Ibu. Tapi selain itu silakan, seperti langganannya Pak Rudi kemarin ya alhamdulillah nggak ada masalah sih sebenarnya. Seperti itu ketika saya cek. Jadi silakan, semua itu sama aja, asalkan yang pertama satu Bapak Ibu harganya cocok, yang kedua Bapak Ibu ini istilahnya berkelanjutan lah. Biasanya sekolah-sekolah itu ya mohon maaf ya, karena saya sering keliling, biasanya website itu hanya aktif kalau mau akreditasi seperti itu. Seperti itu, monggo yang lain. Ya, sebentar Pak. Saya sudah daftar di Google Suite ya, tapi domainnya belum dibeli, ya gitu kan. Kok belum dibeli, Bu? Ya, tapi di konsol adminnya ini bisa saya presentasikan, saya buka gitu Pak. Ya, siap. Silakan, Oke. silakan Bu, sambil semua bisa lihat. Di konsol adminnya itu muncul gitu. Apa ini bisa digunakan kalau tanpa harus ada domainnya dulu ya Pak ya? Ini muncul konsol admin untuk di Google Suite-nya gitu. Nah, ini Bapak Ibu coba klik ini Bapak Ibu ke atasin. Ya. Itu coba klik di sini. Di mana? Itu loh, ini Klik di sini. siapkan kontrol konsul itu loh, konsul admin, klik di sini itu loh Bu. Di Oh, atasnya. ini ya. Nah, ya. Coba Bapak Ibu klik. Oh, ini ya, aktifkan. Iya, karena Bapak Ibu kalau ini kan sudah ada toh, selamat datang SMPN ya. Iya. Ayo coba sih lihat. Nah, Oh, gitu ya. ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu enggak punya domainnya atau enggak punya bisa ya, hostingnya, aktivasi. itu enggak bisa aktivasi. Ya bisa saya masuk, tapi tetap ke kendala 14 hari itu. Iya, gitu. Terus Jadi kalau enggak segera diaktifasi,
itu kan termasuk salah satu proses aktivasi Bapak Ibu. Iya. Nah, kalau domain sama hostingnya belum kebeli, ya sama aja Bapak Ibu. Mending Lanjut beli juga dulu, jadinya. ya mending beli Oh, dulu, gitu. baru nanti diaktifasi, lalu nanti menyerahkan file scan ijazah ke pihak Google melalui email, nanti biarkan nunggu 2 sampai 3 hari, itu biasanya kalau normal Bapak Ibu, kalau corona gini agak lambat, tapi kemungkinan nggak sampai 14 hari kok. Begitu. Kalau tahun lalu bukan tahun lalu, kalau sekitar Februari kemarin saya ini sih bantu salah satu SMP di Surabaya, itu cuman prosesnya itu cuman 4 hari kelar. Seperti itu. Ya tinggal ini aja, nanti tak bantu sudul-sudul aja lah masuk ke admin gitu. Iya, makasih Pak. ya. Jadi Silakan. rekomnya tadi Domenesia ya Pak ya? Iya, silakan. Oh ya, makasih Pak. Silakan, G. Monggo yang lain. Pertanyaannya Iya. mohon lagi screen-nya. Selanjutnya ada pertanyaan dari SMP Nana. Untuk akun G Suite yang statusnya masih dinonaktifkan saat login, solusinya gimana ya Pak? Solusinya nanti sekali lagi Bapak Ibu, saya coba hapus dulu, lalu saya daftarkan lagi, seperti itu. Intinya Bapak Ibu, domain sama hostingnya sudah kebeli gitu aja, nanti bisa saya hapuskan akun Google-nya lagi, seperti itu Bapak Ibu. Untuk apa Pak? Penguatannya Pak harus ada domain sama hosting gitu ya Pak ya? Iya. Nanti untuk apa Pak? Nggak bisa domain aja, tapi dua-duanya ada domain dan hostingnya ya Pak ya? Iya, seperti itu. Karena untuk setting Gmail-nya itu butuh hosting Pak, karena setting MX-nya itu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Nurlela Sari. Siap. Untuk memperpanjang masa try, dokumen yang harus dikirim ke Google apa saja Pak? Bisa diberikan contohnya Pak? Google cuma minta 1 scan ijazah atau transkrip Bapak Ibu, seperti itu. Seperti yang saya minta kemarin ke Panjenengan Pak Rudi. Ya, yang diminta itu Bapak Ibu scan ijazah, salah satu scan ijazah PDF, dan sebenarnya juga sertifikat NPSN ya Pak ya? Iya, tapi kalau nggak ada itu aja cukup Bapak Ibu. Sertifikat NPSN sama scan ijazahnya. Itu nanti yang kita kirim menggunakan akun Gmail dari emailnya G Suite-nya ya Pak ya? Iya Pak, bener. Ya, dari Pak apa? Mungkin ada lain? Ya. Sambil ini saya juga sampaikan, Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini, mohon mengisi absennya di link yang sudah dikirimkan di chat ya Bapak Ibu ya. Berikut ada pertanyaan dari Pak Heru Rahman. Gimana cara mengatasi akun dan akun Anda belum diverifikasi? Minta administrator G Suite untuk memverifikasi domain yang terkait dengan akun. Cari administrator Pak. Ya, itu biasanya Pak, ketika pertama kali yang diklik domain tadi itu, yang klik kelola domain yang tadi Ibu sebelumnya itu demokan, itu sebenarnya minta memasukkan kode TXT ke dalam hosting, itu baru nanti domain tersebut bisa terverifikasi bahwa itu benar miliknya SMP terkait, seperti itu Bapak. Jadi tetap perlu ada hostingnya, seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau seperti itu bisa lanjut via WA aja Bapak Ibu, silakan. Seperti itu, saya sifatnya juga bantu. Silakan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Kayak ini yang lain pada minta nomor HP, kalau nomor HP nanti saya share. Ya, siap. Nah seperti ini Pak, ini saya mau demokan contoh untuk ketika kita free subscription, untuk minta free subscription-nya itu seperti ini Bapak Ibu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sebentar. Saya coba.
Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, udah Pak. Sudah ya. Nah, Sudah. ini akunnya SMP, ini akunnya Pak Rudi ya. Nah, ini Bapak Ibu. Statusnya juga sama. Kemarin masih trial. Nah, segini. Kemarin masih trial. Ini Bapak Ibu. Ya, ini. Sebentar, ini masih loading ya. Loading. Sebentar ya Bapak Ibu, masih loading. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini sepertinya punyanya Bapak sudah aktif, Pak. Sudah free, Pak ya? Ya, ini dapat balasan barusan ini saya lihat kebetulan. ini Bapak Ibu, ini seperti ini mungkin Insya Allah sudah aktif ini. Punyanya Pak Rudi sudah free subscription. Sebentar Bapak Ibu, lambat banget ini punya saya. Itu. Saya coba beralih ke Chrome aja Bapak Ibu ya. Saya coba matikan dulu ya. Biar passwordnya Pak Rudi nggak kelihatan dulu ya Bapak Ibu. Sebentar. Saya matikan dulu. Mohon maaf, saya matikan dulu. Baik Pak, mungkin sambil nunggu itu Pak. Ya, silakan sambil tanya juga. Silakan Pak, silakan tanya. Bu Nurlela Sari. Saya mendapatkan email dari Google Support Pak. Mereka meminta satu, website resmi institusi. Yang kedua, bukti akreditasi. Yang ketiga, dokumen resmi nirlaba. Yang keempat, nama kontak email yang tidak terhubung ke G Suite. Gelar dan pernah di institusi. Nah, ini Pak. Iya, cukup satu aja Pak. Yang seperti Bapak kirim aja itu cukup, insya Allah sudah bisa. Jadi cukup satu aja. Minimal yang dikirimkan itu adalah contoh ijazah ya Pak ya, contoh ijazah. Iya, sama transkripnya. Iya. Transkrip nilainya ya, ijazah halaman depan sama halaman belakangnya. Itu. Sambil nunggu Bapak Ibu ya. Silakan tanya lagi Bapak Ibu. Ya. Nirlaba itu ya Bu ya. Silakan ada pertanyaan lagi Bu, Pak. Mumpung Boleh bertanya lagi, Pak? Ya, tidak apa-apa, banyak-banyak, nggak apa-apa. Gini, sebelumnya kan sekolah sudah ada kode classroom guru dengan akun guru sendiri, akun pribadi. Seandainya Google Suite Education sudah aktif gitu kan, sudah bisa dipakai. Jadi kode classroom-nya itu berubah ya Pak? Atau bisa diadopsikan ke Google Suite gitu? Tetap berubah Bu. Tetap berubah jadinya ya. Tetap berubah. Iya, Gitu. Oh, jadi nggak bisa digunakan ya yang sebelumnya sudah dipakai gitu. Ya, kan pakai yang lebih baik kan enak kan Bu. Oh iya. Oke, makasih Pak. Iya. Siap. Baik, Bapak dan Ibu, ini mungkin ada perwakilan dari kepala sekolah yang mau bertanya. Ada Bapak Ibu, perwakilan dari kepala sekolah yang ingin bertanya?
Oke, kalau tidak silakan lanjut mungkin Bapak Ibu yang operator yang mungkin yang akan mengalami kendala yang akan banyak permasalahannya di operatornya nanti akan ketahuan ya Pak. Jadi saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Pak. Ya silakan Pak Wol. Siap Pak. Yang lain mungkin yang ada ingin bertanya. Suara saya kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Pak Rio, silakan Pak Rio. Oh ya, dari tadi Pak, ini mau saya tanya. Ya, siap. Bikin kedengaran. Kan saya sudah login, sudah mendaftar, sudah dapat password. Kemudian setelah login itu yang dapat akun Google Anda dinonaktifkan oleh administrator G Suite. Hubungi administrator Anda untuk meminta bantuan. Nah, jadi mentok di situ saya, Pak. itu apakah sebelumnya pernah daftar, Pak? Terus daftar lagi pakai domain lain? Enggak pernah. Yang pernah saya daftar pakai akun saya Gmail dengan domain yang lain, Pak. Kemudian kan beli domain yang sth.id. Nah, baru itu keluar, Pak. Atau karena pengaruh dengan akun Gmail yang sama ya? Iya, jadi Pak. Karena biasanya itu terdetek 2 akun, Pak. Dalam satu pendaftaran yang sama. Itu bisa jadi, Pak. Kemudian saya yang domain yang lama itu sudah saya hapus kan, sudah saya coba hapus. Tapi tetap ini juga pemberitahuannya. Mana tahu otomatis terhapus domain yang lama gitu. Ya Pak, nanti saya coba cek ya Pak ya. Ya. Oke, ditunggu ya Pak. Siap. Ya Pak. Makasih Pak, itu aja Pak. Ya. Silakan yang lain dari Ibu. Nanti tidak usah sungkan untuk ini WA saya Bapak Ibu. Selama lagi senggang pasti tak balas kok meskipun malam. Nggih, monggo Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu yang lain? Kita nunggu demonya mungkin Pak. Iya. Demo perbaiki celana mungkin Pak. Gimana Pak? Putus-putus Pak? Ya mungkin kawan-kawan ini terutama kan yang di sini banyaknya yang operator. Siap. Yang akan mendaftarkan G Suite-nya yang akan ngurus ini. Kalau memang bisa kita demokan salah satu Pak, mungkin ada yang bisa mengirimkan akunnya satu ke Pak Tri, terus bisa kita demokan gitu Pak. Ya silakan Pak, mungkin yang misal seperti yang dinonaktifkan tadi itu seperti itu. Ya, seperti yang dinonaktifkan tadi mungkin Pak Rio, mungkin saya kasih kontaknya Pak Tri dulu ya Pak Rio ya. Ya siap. Saya kirim di nomor WA-nya Pak Tri. Silakan mungkin yang bisa ingin akunnya satu dulu kita lakukan demonya. Karena kawan-kawan yang lain nih Pak memang pengen
tunggu demonya Pak, agar kelihatan langsung gitu. Siap. Coba Pak, salah satu aja. Sudah ada yang ngirim? Langsung ke nomor Pak Tri dikirimnya, bukan ke di sini. Karena ini privasi, silakan kirim langsung ke Pak Tri. Ada yang masuk Pak? Sebentar Pak, saya cek WA saya dulu. Mungkin sambil nunggu Pak O, ada yang ingin disampaikan Pak O? Halo, Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Belum masuk Bapak Ibu untuk akun Gmail-nya. Halo? Halo Bapak Ibu? Belum masuk akunnya. Halo? Ya. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, kalau bisa yang ada hostingnya ya. Kalau yang nggak ada hostingnya itu paling mentok ya nanti nggak bisa aktivasi. Oh, ya, yang sudah ada hostingnya sekalian. Mungkin Bu Resti tadi pengen Bu Resti, silakan Bu Resti. Punya saya tadi Pak yang belum ada hostingnya. Oh iya. Harusnya punya Bu, biar kan misalnya validasi TXT-nya itu harus masuk hostingnya, masuk cPanel-nya seperti itu. Iya Pak. Gitu. Kecuali gini Bapak Ibu, mohon maaf ya, kecuali kalau memang seperti ini, saya punya kasus. Awalnya itu punya hosting sama domain. Lalu ada perubahan nama, misal contoh yang aslinya itu SMPN 6 misal. .sch.id. Lalu ada pergantian kepala sekolah, minta saya kepingin bukan SMPN tapi SMP negeri. Kan sebelumnya kan sudah ada hostingnya dan sudah ada Google for Edu-nya. Itu masih tetap aktif Bapak Ibu. Seperti punya saya itu tadi, ketika saya pakai triseptianto@smkwh2-sby.sj.id itu websitenya sudah nonaktif. Tapi berhubung karena sudah dari dulu, jadi tetap kebaca. Tapi resikonya cuma satu, emailnya nggak jalan. Tapi kalau untuk pengaktifan user, lalu kemudian untuk seperti Google Classroom, itu masih bisa. Tapi kalau untuk ngirim email keluar ke alamat email lain, itu enggak bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Ya ini sebenarnya ini udah ada yang masuk ini, saya coba ya. Ini Bapak Ibu, saya coba masuk. Saya coba ini ya, share screen lagi ya. Bismillah, semoga bisa.
Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau seperti ini Bapak Ibu, coba nanti dicek ke emailnya masing-masing yang didaftarin dua ini. Saya coba ke sininya ya. Saya coba ini. Kalau gini itu tumpuk. Kalau tumpuk itu ya gitu itu biasanya. Pak, bantuin aktivasi Pak ya ini. Pak, klik 69 ya. Di infonya. Nggak di share screen-nya, Pak. Halo, Pak, yang untuk email kodok sini minta tolong ditekan 69 Pak ya. Ya, halo, yang ini Bapak. Nah, tolong ditekan angka 69 yang ngirimkan tadi. Ya, ini sudah proses, Pak. Ya. Ya, sebentar Bapak Ibu, yang akun tadi itu apa sudah punya hosting Bapak Ibu? Halo, yang untuk SMP Tarcisius apa sudah punya hosting? Sepertinya udah, Pak. Saya boleh lihat websitenya, Pak? Ini ya, SMP ya. Tarcisius ya. Iya. Gini ya, tarcisius.sth.id. Iya, pas, Pak. SMP Tarcisius. Nggak ada gini, Pak? SMP. Waduh. Kurang paham juga sih, Pak. Nah, berarti kalau kayak gini biasanya nggak ada hostingnya, Bapak Ibu. Cuman domainnya. Iya. Kalau ada hosting, ya beli yang ada hostingnya, Pak. Beli hostingnya aja. Kalau yang ada hostingnya itu seperti ini, seperti punyanya Pak. Gini, Pak ya? E8, Pak. Iya, benar ya? Iya, Pak. Ini. Nah, kemarin deploy punyanya SMP 28 itu juga cepat, Bapak Ibu. Surabaya itu. SMP 36 juga punya. Ini kemarin yang minta tolong saya semua. Nah, ini Bapak Ibu. Biasanya kalau sudah ada hostingnya, itu biasanya websitenya juga nyala. Seperti itu. Nah, kayak gini Bapak Ibu, websitenya juga nyala. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau mau tidak pakai hosting, itu kalau memang sudah daftar, baru nanti alamatnya pindah atau gimana, itu baru tidak diperpanjang, tidak apa-apa. Tapi tetap buat untuk ngirim email keluar, itu tidak bisa Bapak Ibu. Tapi kalau awal-awal, memang harus punya hostingnya lagi. Ada domain, ada hosting Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau seperti punyanya Pak Rudi kemarin itu kan juga ini belum ada hostingnya ya Pak ya. Jadi cuman gini tok. Iya. Cuman gini tok ya kemarin ya. Ya. Nah, ini nggak ada hostingnya Bapak Ibu. Nah, ini Pak, ini akan kosong seperti ini. Oh, iya. Karena Google kan ngeceknya juga hostingnya Bapak Ibu. Awal-awal itu perlu hosting. Seperti itu. Kalau nanti dalam waktu 14 hari memang nggak ada hosting, otomatis langsung dipukul rata, itu akan inaktifkan untuk dimatikan memang.
rada kereng memang, rada ini sih, rada jahat ini Google itu. Ya, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Maaf Pak, ini kan saya coba buka di domain Asia kan. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Di sini kan kalau misalnya kita mau beli domain kan domain dulu kan, baru hosting, atau bisa sekaligus domain plus hostingnya gitu Pak? Bisa sekaligus Bapak Ibu. Tapi di menunya itu nggak ada menu yang domain sekaligus hosting gitu. Bisa, saya demokan ya. Iya, coba. Demo kan Pak, ini saya kan coba ini ya. Ya, saya coba demokan ya. Iya. Ini Bapak Ibu kalau mau pesan, sudah nyala ya? Belum nyala. Belum, Pak. Sebentar Pak. Ya, bismillah. Sudah Bapak Ibu? Belum Pak. Udah. Sudah. Ini bukannya promosi ya Bu ya, tapi ini karena sudah langganan lama, Iya, ini iya. ada diskon. Gak apa-apa Pak. Ini ada diskon. Ini ada diskon. Nah, kalau mau enak ini Bu langsung pilih menu hosting. Ya, menu pilih hosting. Nah ini Bapak Ibu, ini ada paket ekstra, super, master, monster. Kalau Bapak Ibu kepingin enak, kepingin lumayan lah, mending pakai yang size ini 2 giga. Toh cuman sebulannya cuman 32.000. Kali setahun cuman 100, mungkin 300-an. Plus PPN-nya mungkin 10%. Mungkin tidak sampai 400.000. Terus untuk harga SCH.id-nya sendiri mungkin cuman per bulannya 75.000. Ya, misalnya saya pesan ya Bapak Ibu ya, pesan. Ini saya pakai nama sekolah lain lah, sekolah ngawur gitu aja ya, biar kedetek. Nah ini Bapak Ibu, nah lokal servernya alangkah baiknya Bapak Ibu paling enak pakai Indonesia aja, karena website Bapak Ibu kan segmentasinya pasar Indonesia. Kasih Indonesia aja. Nah ini Bapak Ibu setahun cuma 396. Ini masih hostingnya aja. Biasanya ini free domain sih biasanya. Nah ini misal. Nah ini Bapak Ibu loh, gratis domain .sch.id loh. Harga segini sudah termasuk domain. Enak toh. Nah misal ini SMK Huru Hara gitu ya. Hara SBY .sch.id loh. Ini Bapak Ibu. Nah, ini loh gratis. Terus habis gitu Bapak Ibu masukkan troll, nanti disuruh ngisi email, masukkan troll, habis itu disuruh daftar, baru gitu nanti ada proses payment-nya. Nanti pas disuruh bayar ya bayar aja, nanti aktif kok. Seperti itu. Terima kasih Pak ya. Murah toh Bu, setahun cuman 396 udah termasuk domain dah. Iya, makasih. Karena sebelumnya pesan domain, jadi itu yang tidak aktif, maunya kemarin itu kan langsung hosting ya. Tapi udah direkomkan yang apa yang bagus ya, terima kasih Pak. Iya siap. Enggak Bu, semua itu hampir rata-rata saingan Bu. Tapi kalau ditanya pribadi, bukannya saya niat promosi, tapi saya memang sudah pakai Domainsia itu udah lama sih. Makanya saya pakai yang yakin-yakin aja lah. Semua kalau memang punya sendiri-sendiri ya silakan gitu loh Bu. Apalagi kalau masuk sip lah ya. Bisa dianggarin. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Pak, gini Pak, ada satu sekolah misalnya gini Pak. Iya, dia Pak. punya domain dan punya hosting. Misalnya sekarang ini Pak, password atau admin domainnya itu udah lupa Pak. Mungkin orang lain yang ngerjakan gitu ya Pak. Jadi udah lupa. Sementara websitenya masih bisa Pak. Berarti websitenya masih bisa. Terus kalau kita beli domain lain, itu bisa nggak diapakan dengan hosting yang sudah ada ini Pak? Oh, sebenarnya kalau jawabannya ini gini Pak. Kalau biasanya ya mohon maaf ya, ada beberapa developer website itu rada nakal. Rada nakalnya itu
sekolah itu nggak dikasih cPanel, padahal cPanel itu adalah hak sebenarnya. Nah, biasanya orang-orang yang nggak mau cPanel-nya dikasih itu biar langganan terus sama mereka gitu. Tapi ya kalau memang nggak dikasih tahu, ya coba ditanya dulu. Seandainya kalau mentok, ya wis opsi terakhir, Bapak Ibu bisa beli domain dan hosting baru gitu aja. Timbang nanti ribet, nanti mending dihandle sendiri sama pihak admin sekolah aja Bapak Ibu, seperti itu. Biasanya ya memang gitu sih kasus-kasus seperti itu. Dulu kemarin pas saya ngisi di salah satu sekolah internasional itu juga gitu. Mau di-deploy, developernya itu mesti istilahnya ruwet. Ruwetnya itu saya tanya, domain ini cPanel-nya gimana? Nggak dikasih-kasih. Dia mikirnya itu nanti website ini akan beralih ke saya, padahal enggak, saya itu cuma mau bantu untuk deploy Google Suite-nya, seperti itu. Ya, memang seperti itu, Pak, kasus di lapangan. Ini yang dari SMP ke Jamiatul Muslimin, saya persilakan untuk kirim akunnya ke Pak Tri, biar Pak Tri bisa bantu. Ya, silakan, Bu. Nggak usah sungkan, udah ada yang japri, ada yang salam aja, ya silakan. Ibu, Pak, mohon bantuannya, G Suite saya dinonaktifkan oleh Google. Ya, kalau dinonaktifkan itu biasanya yang seperti saya bahas tadi, Bapak Ibu, itu biasanya Bapak Ibu belum beli yang ada hostingnya. Nah, kalau memang nanti sifatnya itu sudah ada hosting, seperti yang domainnya Pak Rudi kemarin yang SMP Negeri 8 Dumai itu masih bisa ditolong Bapak Ibu. Itu saya lakukan delete, lalu saya daftarkan ulang, lalu langsung saya ajukan ke pihak Google untuk free subscription-nya, seperti itu. Monggo Bapak Ibu silakan tanya lagi. Nah, ini lagi Pak, ada pertanyaan dari Pak Heru Rahman. Saya beli domainnya di Hostinger, tapi beli hostingnya di Naibi. Apakah bisa tuh Pak? Oh bisa Pak, asalkan punya cPanel-nya. Bisa. Bisa Bapak Ibu, bisa. Bisa, asal punya, sekali lagi punya cPanel-nya, punya akses untuk masuk istilahnya ke servernya Bapak Ibu, itu aja. Pak, ini Pak, bisa punya Pak Mangido Tua Manalu dari SMP 15 Dumai, Pak. Bagaimana Pak dengan G Suite yang dinonaktifkan? Padahal sudah ada hosting SMPN 15dumai.sch.id, Pak. Mungkin bisa ya, nanti kalau yang seperti itu saya lihat dulu Bu kasusnya seperti itu ya. Jadi silakan konsultasi ke private WA saya aja langsung. Biar nanti saya bisa ngecek apakah itu seperti yang domainnya Pak Rudi yang SMP N8 Dumai itu kan hanya domain aja. Yang satunya kan yang Negeri 8 itu kan sudah ada hosting dan bisa diurus lagi seperti itu Bapak Ibu. Silakan saya bantu cek dulu. Gitu. Soalnya kemungkinannya cuma 2 itu. Aja Pak Mangido ya. Siap. Baik, yang lain. Oh gini Bapak, mungkin pertanyaannya gini ya, sering kali kan gini, Pak saya sudah beli domain sama hosting, tapi di layanan saya itu nggak ada atau nggak menyediakan Google Suite for Edu-nya. Sekali lagi Bapak Ibu, Google Suite for Edu itu merupakan pendaftaran mandiri, jadi meskipun Bapak Ibu punya domain dan hosting, kalau nggak didaftarin, apalagi masih masa trial belum disundul untuk aktivasi, sama aja nanti trial seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Pak, bisa lagi Pak, ini sebelum salah nanti ya Pak. Bisa saya tampilkan presentasi yang saya dominasi ini Pak. Siap. Semangat Bu En. Belum dimulai PJJ kan, sebelum dipakai kode classroom-nya ya, nanti kan berubah pula. Ini nampak Pak, kelihatan? Oke. Ini kan sudah apa yang saya centang yang add-ons-nya ini
free SSL gitu Pak. Ya yang free Ada, aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Bu, yang atas ya, aja. kemudian diaktif ini ya, semua DNS-nya ini diaktifkan. Iya nggak apa-apa. Kemudian ini aplikasi web katanya kan gratis. Ada blog, apa maksudnya nih Pak? Misalnya WordPress, Drupal, Joomla gitu. Itu kan nanti ini basic atau dasar dari pembuatan websitenya Ibu, mau pakai WordPress, Drupal atau Joomla. Saran saya itu dikosongin aja. Nanti Bapak Ibu bisa download yang CMS sekolahku itu aja, kan tinggal diekstrak, diupload gitu aja bisa. Berarti ini nggak usah diinstalkan gitu ya? Nanti tampilannya sama seperti ini loh. Ini kan saya yang tadi yang di SMP yang tampilannya Pak Rudi itu pakai CMS sekolahku. Yang saya bukakan tadi yang SMP 36 itu kan hampir sama semuanya, itu template Bu. Mending pakai template aja timbang Bapak Ibu ini untuk atau manggil jasa orang lain, mending dikasih ke staffnya, kasih uang gitu aja, suruh pelajari gitu aja. Karena nggak paham kan. Berarti aplikasi itu jangan dicentang dulu ya Pak ya. Iya. Iya. Kasih Pak. Iya, iya Bu, silakan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini nomor HP Pak, nomor WA-nya sudah saya share di chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin Pak pribadi sama Pak Tri dipersilakan. Bapak Ibu, waktu kita masih ada. Maaf Pak, kalau aplikasi webnya itu tidak kita centang, nggak bisa dimasukkan ke troli Pak. Misalnya aplikasi web yang tadi itu. Bisa kok Bu. Yang ini ya, nggak bisa dimasukkan ke troli ininya. Bisa kok Bu. Ini ya. Nah ini nggak aktif trolinya. Tapi kalau kita centang, baru aktif gitu. Ya enggak apa-apa, centang aja, nanti bisa dihapus kok itu. Oh gitu, ya. Itu bisa dihapus. Saya takut salah karena kemarin udah pernah beli kan. Makasih Pak. Loh, ini beli apa kemarin Bu? Hanya domain doang, cuman nggak tahu kan harus pakai hosting. Jadi udah keburu udah 14 hari Google Suite-nya, jadi nggak di-upgrade gitu. Oh, kalau seandainya masih bisa masuk ke domainnya untuk ganti nama servernya, itu cukup beli domain aja Bu. Tapi kalau di Domainisia kan kebetulan ada gratis domain, ya mending pakai gratisnya itu ya. Ya Bu, enggak apa-apa. Ya, makasih Pak. Nanti yang domain lama bisa saya masukkan jadi satu ke punyanya Ibu yang baru ini kok. Jadi nanti meskipun dua nama bisa jadi satu, bisa kok. Yang penting salah satu aktif dulu lah Bu. Gitu. Iya, iya. Ya, Makasih, silakan. Pak. Tapi nanti kalau punya dua ya buat apa? Iya, satu aja. Kalau satu aja kita sampai 10.000 kok. Selanjutnya ada dari Bunda Sari. Pengen dijelaskan satu fungsi dari fitur di menu konsol admin G Suite Pak. Seperti keyboard, nagbook, unit organisasi dan lain-lain. Itu apa fungsinya Pak? Ya mungkin kalau itu nanti saya jelaskan ini aja Pak, saya bikinkan tutorial aja lah ya untuk fungsi-fungsinya, biar ini kalau jelasin lagi ya mungkin bisa 1 jaman Bu. Takut kemalaman nanti seperti itu. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Kalau itu ada lagi.
Ini Bapak Ibu, Bu Keptek, Bu Suryani, pertanyaan Bu Suryani. Halo Bapak dan Ibu yang masih setia bergabung. Baik Bapak dan Ibu, gimana masih ada yang ditanyakan? Sekarang sudah menunjukkan pukul 20.58 ya. Kita berharap mumpung sekarang masih sama-sama bertanya dan tadi Pak Tri sudah bersedia untuk membantu kita. Jadi kami persilakan nanti pada Bapak Ibu operator untuk dapat kalau memang ada permasalahan yang dihadapi tentang G Suite ini, silakan japri ke nomor Pak Tri agar nanti bisa membantu Bapak dan Ibu, ya, bisa membantu Bapak dan Ibu semuanya. Ya ini semuanya pada nyimak, yang lain nyimak nih Pak katanya. Karena ada juga yang webcam error, ya. Ya, enggak apa-apa Pak. Ini kesempatan yang luar biasa kita pada malam hari ini Bapak dan Ibu bisa ketemu langsung dengan Pak Tri yang bisa untuk membantu kita nanti dalam penyiapan G Suite for Edu ini. Saya dari tadi pengen Pak Kabid bisa berkomentar, tapi udah bisa nggak Pak? Pak O? Iya Pak, silakan Pak. Mic-nya dihidupkan dulu Pak. Mikrofonnya dihidupkan dulu Pak. Nah, ya, siap. Pak Tri, kira-kira kendalanya di mana nih Pak Tri? Sebentar Pak, saya lihat dulu. Mana Pak? Pak Sarwono Pak. Belum kelihatan ini saya. Ini ada Pak, namanya di sini tertulis Pak Sarwono Dumai Pak. Siap. Halo. Iya Pak. Halo. Halo. Di sana Pak Tri kedengaran nggak suara Pak Sarwononya Pak? Nggak kedengaran. Ini tanda mute-nya masih ada ini Pak Sarwono. Dihidupkan Ya. dulu Pak mic-nya. Kalau Bapak yang unmute kan bisa nggak Pak? Coba. Duh. Beliau left malahan. Beliau left Pak. Udah left. Oh.
Ini udah login lagi beliau. Silakan Pak Sarwono. Pak Tri, kalau saya lihat kayaknya mic-nya begitu hidup mati lagi gitu Pak. Iya. Itu kendala kira-kira? Iya, ini di perangkatnya Bapak Sarwono. Oh, Coba Pak, dihidupin lagi Pak. Sepertinya ini internetnya, ya ini udah langsung hidup. Ya, mati lagi. Ya, silakan Pak. Halo. Silakan Pak. Putus-putus Pak. Halo Pak Sarwono. Kayaknya kendala di jaringan di tempat Pak Sarwono barangkali Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu, selamat malam. Kalau memang masih ada pertanyaan, kami persilakan untuk Bapak Ibu bertanya langsung kepada Pak Tri. Tetapi kalau tidak ada Pak, mungkin closing statement dari Bapak dulu sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Dan kami mohon Pak Prabowo. Sebentar Pak, ada panggilan dari beliau. Terima dulu Pak. Siap. Ya, Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung pada malam hari ini. Dan semoga bermanfaat. Sekali lagi Bapak Ibu, insya Allah dengan adanya Google for Education ini, kita sudah terbantu dalam mengadakan yang namanya pembelajaran jarak jauh, sehingga nantinya kita sudah tidak bingung lagi untuk memakai aplikasi apa yang cocok, yang bisa diterapkan untuk pembelajaran. Dan nanti kalau Bapak Ibu butuh bantuan, silakan japri pribadi ke WA saya. Insya Allah selama saya nanti masih senggang atau masih bangun atau lagi nggak repot, pasti tak jawab meskipun itu malam. Silakan Bapak Ibu, tidak usah sungkan. Kalau ada pertanyaan pun ya akan saya jawab. Silakan dilanjut seperti itu. Monggo Pak. Mohon maaf Pak Rudi, mic-nya Bapak ke unmute kayaknya. Iya, sorry. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tri atas ilmunya pada malam hari ini yang sudah memberikan banyak pengalaman atau pengetahuan buat kami. Dan ini merupakan edisi perdana Pak dari webinar yang kami saja di Dumai Belajo. Jadi kami ada masih dalam bentuk blog Pak, blog Dumai Belajo, di mana situ materi-materi pembelajaran jarak jauh yang disediakan oleh kawan-kawan dari MGMP, dan nanti kita akan share di blog tersebut di Dumai Belajo, Dumai Belajar lewat jaringan online. Kami mungkin akan nanti menghubungi Bapak lagi, mungkin bisa untuk materi-materi yang lain Pak, materi-materi yang lain. Insya Allah di dana ini, alhamdulillah tadi lebih dari 40 orang peserta yang bergabung, dan kami berharap apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kami
lakukan, dan kami tetap akan butuh bantuan Bapak agar akun Jesuit for Education di sekolah kami berhasil, Pak, karena kita berencana untuk seluruh SMP sekota Dumai kita menggunakan Jesuit for Education ini dalam melaksanakan PJJ, Pak. Karena kita Dumai juga masih harus melaksanakan PJJ di semester ini. Bapak dan Ibu yang hebat-hebat, terutama operator nih yang akan menjadi garda terdepannya di dalam suksesnya PJJ ini, kami sangat berharap kalau Bapak Ibu memiliki kendala-kendala di bidang bagaimana mendapatkan akun Jesuit ini, silakan Bapak Ibu menghubungi Pak Tri melalui nomor WA yang sudah kita share di chatting. Dan saya ingatkan kembali untuk dapat mengisi absensi kita pada malam hari ini. Dan juga Pak Tri, kami menunggu tutorial dan tutorialnya dari Bapak, terutama untuk pengenalan Jesuitnya, menu-menu yang ada di konsol admin tadi, dan juga tutorial untuk yang mengalami kendala loginnya di Jesuit tersebut, kan Pak, karena ada yang dinonaktifkan seperti itu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf Pak atas segala kekurangannya, juga untuk semua Bapak Ibu peserta lainnya. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, semoga semakin jaya pendidikan kita di Kota Dumai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Tri. Siap. Monggo Pak. Sun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.